Nama Zunuwas atau Yusuf As-Aryatsar merupakan sosok penguasa dari kerajaan Himyar yang memerintah di Yaman pada awal abad ke-6 Masehi. Dalam catatan sejarah Islam, Zunuwas dikenal bukan hanya sebagai seorang raja yang berkuasa, melainkan juga sebagai penguasa yang meninggalkan jejak besar karena kebijakan keagamaannya yang keras. Ia terkenal dengan tindakannya terhadap kaum Nasrani yang berada di wilayah Najran. Kisahnya disebut dalam Al-Quran, hadits, serta riwayat sejarah para ulama dan sejarawan Muslim, sehingga menjadikannya salah satu tokoh penting yang perlu dipahami dalam bingkai sejarah Islam. Kerajaan Himyar merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah Yaman kuno yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Saba. Himyar menjadi pusat peradaban bangsa Arab Selatan dengan ibu kota di Zafar. Bangsa Himyar dikenal dengan perdagangan, pertanian, serta kekuatan militernya. Namun, yang juga menonjol adalah bahwa negeri Yaman pada masa itu menjadi tempat pertemuan berbagai pengaruh keagamaan. Sebagian masyarakat menganut Yahudi, sebagian memeluk Nasrani, dan sebagian masih berada dalam kepercayaan penyembahan berhala. Ketika Zunuwas naik takhta sebagai Raja Himyar, ia memilih agama Yahudi sebagai keyakinannya. Banyak sumber menyebutkan bahwa ia masuk Yahudi karena pengaruh pergaulan dengan komunitas Yahudi yang kuat di Yaman, serta karena adanya hubungan dengan bangsa Yahudi yang berada di luar Yaman. Sejak saat itu, kebijakan pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh keyakinan tersebut. Ia dikenal sebagai penguasa yang bersemangat menegakkan agama Yahudi dan menentang keras keberadaan agama Nasrani di wilayah kekuasaannya. Nama lengkapnya adalah Yusuf As-Aryatsar, tetapi ia lebih dikenal dengan gelar Zunuwas. Gelar ini memiliki makna yang berhubungan dengan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai dan menutupi tubuhnya. Dalam bahasa Arab, kata nuwas berarti jambul atau rambut panjang. Dengan demikian, gelar itu merujuk pada ciri khas fisiknya. Sejak itu, ia lebih dikenal oleh sejarawan dengan nama Zunuwas. Dalam pandangan Islam, Zunuwas terkenal karena kebijakan kerasnya terhadap kaum Nasrani di Najran. Najran adalah sebuah kota penting di selatan Jazirah Arab yang penduduknya banyak menganut agama Nasrani. Ketika kekuasaan Romawi Timur dan bangsa Habasyah mendukung perkembangan agama Nasrani di kawasan itu, Zunuwas menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap Yaman dan ajaran Yahudi yang ia anut. Ia kemudian melancarkan tindakan represif terhadap penduduk Nasrani di Najran. Mereka diberi pilihan untuk meninggalkan agama mereka dan masuk ke dalam agama Yahudi, atau tetap dalam keyakinan Nasrani namun menghadapi siksaan, bahkan kematian. Karena kebanyakan mereka tetap memilih mempertahankan iman Nasrani, maka Zunuwas melakukan pembantaian besar. Kejadian ini yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj ayat 4-8. Allah berfirman tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang beriman yang dilemparkan ke dalam parit api oleh para penguasa yang zalim. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merujuk pada peristiwa pembantaian kaum Nasrani Najran oleh Zunuwas. Kisah Ashabul Ukhdud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang menjadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang masa. Dalam riwayat disebutkan bahwa Zunuwas membuat parit besar yang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Para pengikut Nasrani yang menolak berpindah agama dimasukkan ke dalam parit tersebut hingga meninggal dunia dengan cara dibakar hidup-hidup. Jumlah korban sangat banyak, bahkan ribuan jiwa. Al-Quran menggambarkan bagaimana para penguasa itu duduk di tepi parit dan menyaksikan orang-orang beriman itu terbakar tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Mereka dibunuh hanya karena mempertahankan iman mereka kepada Allah yang Maha Esa. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, peristiwa tersebut adalah sebuah kezaliman yang sangat besar dan pelakunya akan mendapat balasan keras dari Allah di akhirat.
peristiwa pembantaian di Najran menimbulkan reaksi luas. Kekaisaran Romawi Timur yang menganut agama Nasrani merasa marah atas kejadian itu. Demikian pula kerajaan Habasyah di Afrika yang juga Nasrani merasa terpanggil untuk membalas tindakan Zunuwas. Raja Habasyah bernama Najasyi saat itu mengirim pasukan besar ke Yaman untuk menggulingkan kekuasaan Zunuwas. Pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryat berhasil mengalahkan pasukan Zunuwas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zunuwas akhirnya melarikan diri dan menenggelamkan dirinya ke laut agar tidak tertangkap musuh. Dengan berakhirnya pemerintahannya, Yaman jatuh ke tangan bangsa Habasyah. Sejak saat itu, pengaruh Nasrani semakin kuat di Yaman, yang kelak menjadi latar belakang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, salah satu penguasa Habasyah di Yaman. Islam menilai bahwa Zunuwas merupakan seorang penguasa yang zalim karena menindas orang yang beriman kepada Allah. Walaupun kaum Nasrani Najran memiliki akidah yang berbeda dengan Islam, namun mereka tetap dianggap sebagai orang beriman yang mengesahkan Allah. Oleh karena itu, Al-Quran menyebut mereka sebagai golongan yang terbunuh hanya karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Para ulama mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa kekuasaan yang didirikan di atas kezaliman tidak akan bertahan lama. Zunuwas dengan kekuatan militernya mampu menindas rakyat, namun pada akhirnya ia tumbang dengan cara yang hina. Sebaliknya, orang-orang beriman yang dibunuh dalam peristiwa itu mendapat kemuliaan di sisi Allah karena keteguhan iman mereka. Kisah Ashabul Ukhdud juga menjadi pengingat bagi kaum muslimin bahwa dalam sejarah selalu ada ujian berupa fitnah agama. Umat beriman akan diuji apakah mereka akan tetap teguh dalam iman meskipun harus menghadapi penderitaan atau memilih meninggalkan iman demi keselamatan dunia. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari sejarah Zunuwas dalam sudut pandang Islam. Pertama, bahwa kezaliman seorang penguasa terhadap orang yang beriman pasti akan mendapat balasan. Kedua, bahwa kekuatan militer dan politik tidak bisa menjamin kekuasaan yang abadi jika tidak dibarengi dengan keadilan. Ketiga, bahwa orang beriman yang tetap teguh dalam keyakinannya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah meskipun mereka terbunuh di dunia. Keempat, bahwa sejarah Yaman pada masa Zunuwas menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan antara peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Zunuwas adalah cermin bagaimana kekuasaan yang zalim akan berakhir dengan kehancuran. Al-Quran telah mengabadikan kisahnya agar menjadi pelajaran bagi seluruh umat. Ia dikenal sebagai raja yang menindas kaum Nasrani Najran dengan api parit, yang kemudian disebut sebagai Ashabul Ukhdud. Peristiwa itu menjadi salah satu kisah penting yang menegaskan keadilan Allah dan keutamaan orang beriman yang teguh. Dengan memahami sejarah ini, umat Islam dapat melihat bagaimana sunnatullah berlaku dalam perjalanan umat manusia. Siapa saja yang berbuat zalim akan mendapat balasan, sedangkan orang-orang yang beriman dengan tulus akan memperoleh kemenangan. Jika bukan di dunia, maka di akhirat kelak. Para ulama tafsir menaruh perhatian besar terhadap kisah Ashabul Ukhdud karena peristiwa tersebut tidak hanya sekadar tragedi sejarah, tetapi juga mengandung pelajaran spiritual yang sangat dalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat Al-Quran pada surat Al-Buruj ayat 4-8 merujuk kepada peristiwa yang dilakukan oleh Raja Himyar, yaitu Zunuwas, terhadap kaum Nasrani Najran. Allah berfirman, "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, api yang penuh dengan bahan bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang itu, melainkan karena orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji." Ayat ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Zunuwas dan para pengikutnya
menyiapkan parit besar yang dipenuhi dengan api yang menyala. Mereka duduk di sekitarnya dengan penuh kepuasan, seolah-olah menikmati penderitaan orang beriman yang dilemparkan ke dalam api. Satu-satunya kesalahan para korban hanyalah karena mereka beriman kepada Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah menegaskan peristiwa itu agar menjadi pelajaran. Meskipun para korban terbunuh, sesungguhnya mereka memperoleh kemenangan hakiki karena mempertahankan iman. Adapun pelaku pembantaian, meski berkuasa di dunia, mereka akan mendapat laknat Allah dan azab yang pedih. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menambahkan bahwa kisah ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang yang beriman, yang rela mengorbankan nyawanya demi menjaga akidah. Mereka memperoleh derajat syuhada di sisi Allah, sedangkan para penindas akan ditimpa murka Allah karena telah berlaku zalim dan melampaui batas. Kisah Ashabul Ukhdud juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dari Syuhaib Ar-Rumi, Rasulullah menceritakan kisah seorang raja, seorang penyihir, seorang rahib, dan seorang pemuda. Dalam kisah itu, pemuda beriman dengan penuh keyakinan kepada Allah dan akhirnya dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam parit api bersama orang-orang yang beriman lainnya. Meskipun hadits ini secara spesifik tidak menyebut nama Zunuwas, para ulama menghubungkan kisah ini dengan peristiwa yang terjadi di Najran. Dengan demikian, hadits tersebut menjadi penguat bahwa Ashabul Ukhdud adalah orang-orang beriman yang disiksa karena mempertahankan iman mereka kepada Allah. Kisah Zunuwas dan Ashabul Ukhdud memiliki kaitan yang erat dengan persiapan sejarah bagi kelahiran dakwah Islam. Setelah kejatuhan Zunuwas, Yaman jatuh di bawah kekuasaan Habasyah yang beragama Nasrani. Dari sinilah kemudian muncul tokoh Abrahah yang membangun gereja besar di San'a dan berusaha mengalihkan pusat ibadah dari Ka'bah di Mekah. Usahanya berujung pada peristiwa penyerangan Ka'bah dengan pasukan bergajah yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Dengan demikian, kisah Zunuwas menjadi salah satu mata rantai sejarah penting yang menjelaskan latar belakang kondisi Jazirah Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam datang dalam situasi di mana berbagai kekuatan politik dan agama saling bersaing, dan kisah Zunuwas menunjukkan bagaimana kezaliman agama yang dipaksakan dapat menimbulkan tragedi besar. Para korban dari peristiwa Ashabul Ukhdud dipandang sebagai syuhada. Mereka adalah orang-orang yang tetap mempertahankan iman meskipun menghadapi siksaan dan kematian. Rasulullah SAW menyebut bahwa orang-orang yang sabar mempertahankan iman hingga mati terbunuh akan mendapat balasan surga dan kedudukan mulia. Kisah mereka menjadi teladan bagi kaum muslimin dalam menghadapi fitnah agama. Ujian terhadap iman adalah sesuatu yang pasti terjadi. Akan tetapi, orang beriman dituntut untuk teguh dan sabar. Al-Quran menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa tidak boleh takut kepada tekanan manusia, karena yang patut ditakuti hanyalah Allah semata. Zunuwas dalam pandangan sejarah Islam bukan hanya seorang raja biasa, tetapi simbol dari penguasa yang menggunakan agama untuk menjustifikasi kekerasan. Meskipun ia beragama Yahudi, tindakannya tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang sejati. Sebaliknya, ia menindas orang yang beriman hanya karena mereka berbeda keyakinan. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Ishaq, Al-Tabari, dan lainnya menegaskan bahwa kisah Zunuwas adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan yang zalim akan segera tumbang. Allah menurunkan hukuman kepadanya melalui serangan bangsa Habasyah dan akhirnya ia mati dengan cara hina. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah orang beriman tidak akan bertahan lama. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini sangat banyak. Pertama, pentingnya keteguhan iman. Ashabul Ukhdud mengajarkan bahwa iman kepada Allah adalah sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Kedua, bahwa Allah selalu bersama orang-orang beriman
Meskipun mereka dibunuh, namun mereka memperoleh kemenangan abadi di sisi Allah. Ketiga, bahwa kezaliman akan selalu berujung pada kehancuran. Dzu-Nuwas dengan segala kebesaran kerajaannya akhirnya hancur dalam sekejap. Keempat, bahwa sejarah dunia ini berjalan dalam ketentuan Allah. Kisah Dzu-Nuwas bukanlah peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian sejarah yang mengantarkan kepada lahirnya Islam sebagai agama penyempurna. Sejarah Dzu-Nuwas dalam sudut pandang Islam adalah kisah tentang seorang raja yang memilih jalan kezaliman dengan menindas orang beriman. Ia dikenal dengan tragedi Ashabul Ukhdud yang diabadikan dalam surat Al-Buruj sebagai peringatan sepanjang masa. Islam mengajarkan bahwa kisah ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijadikan pelajaran, bahwa iman harus dijaga meskipun harus mengorbankan segalanya, bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan runtuh, bahwa Allah Maha Adil dan akan memberikan balasan setimpal bagi setiap amal perbuatan manusia. Dengan memahami sejarah ini, kaum muslimin dapat melihat bahwa sunnatullah selalu berlaku. Kezaliman tidak akan bertahan selamanya dan kemenangan sejati ada di sisi Allah. Ashabul Ukhdud adalah teladan tentang keteguhan iman, sementara Dzu-Nuwas adalah contoh tentang akhir yang tragis bagi penguasa zalim. Setelah kematian Dzu-Nuwas, Yaman memasuki babak baru dalam sejarahnya. Kerajaan Himyar yang dahulu berdiri dengan kuat akhirnya jatuh ke tangan bangsa Habasyah. Raja Najasyi dari Habasyah menugaskan seorang panglima bernama Aryat untuk memimpin pasukan besar menyeberangi Laut Merah dan menyerang Yaman. Kekuatan militer Habasyah sangat besar dan terlatih. Mereka mampu mengalahkan pasukan Dzu-Nuwas dengan mudah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dzu-Nuwas tidak ingin tertangkap hidup-hidup, sehingga ia memacu kudanya menuju laut dan menenggelamkan diri di dalamnya. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup seorang raja yang namanya disebut dalam sejarah Islam karena kezalimannya. Setelah itu, Habasyah menguasai Yaman selama puluhan tahun. Dari sinilah muncul tokoh Abraha yang terkenal dengan pasukan bergajah. Abraha membangun gereja besar di San'a dengan tujuan mengalihkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah di Mekah. Namun, upayanya berujung pada peristiwa penyerangan Ka'bah yang digagalkan oleh Allah melalui tentara burung ababil, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Fil. Dengan demikian, peristiwa Dzu-Nuwas tidak bisa dipisahkan dari rangkaian sejarah besar yang mengantarkan kepada kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyiapkan panggung sejarah dengan runtuhnya penguasa zalim dan munculnya kekuatan baru yang akhirnya juga hancur oleh kehendak Allah. Al-Quran tidak menyebut nama Dzu-Nuwas secara langsung, namun peristiwa yang dilakukannya jelas diabadikan dalam surat Al-Buruj. Hal ini menjadi isyarat bahwa dalam pandangan Islam, yang penting bukanlah identitas personal seorang raja, melainkan pelajaran moral dan spiritual dari perbuatannya. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang membuat parit dan membakar orang beriman akan mendapat laknat dan azab yang besar. Hal ini berlaku bukan hanya pada masa lalu, tetapi juga menjadi peringatan sepanjang zaman. Siapa saja yang menindas orang beriman hanya karena agamanya, maka mereka termasuk golongan yang dilaknat Allah. Imam Ats-Tsabari menafsirkan ayat-ayat dalam surat Al-Buruj dengan menyatakan bahwa Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa para penguasa yang kuat di dunia tidak berkuasa sedikitpun di hadapan kehendak Allah. Mereka bisa menguasai wilayah, bisa menindas manusia, namun mereka tidak bisa lepas dari hukuman Allah yang adil. Dalam tradisi Islam, Ashabul Ukhdud dipandang sebagai teladan bagi semua umat yang menghadapi ujian berat dalam mempertahankan iman. Mereka tidak menyerah, tidak tunduk, dan tidak mau menjual keyakinannya demi keselamatan sementara. Mereka rela mati, terbakar, demi menjaga keimanan kepada Allah. Kisah ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin bahwa ujian iman selalu ada. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga menghadapi ujian serupa.
Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya karena beriman, namun ia tetap teguh dengan kalimat Ahad, Ahad. Yasir dan Sumayyah bahkan terbunuh karena mempertahankan iman. Dengan demikian, Ashabul Ukhdud bukan hanya kisah sejarah, melainkan cerminan perjalanan iman manusia sepanjang zaman. Mereka adalah bukti bahwa keteguhan iman lebih berharga daripada kehidupan dunia yang fana. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai posisi agama yang dianut Zunuwas. Sebagian menyebut ia seorang Yahudi yang taat, sebagian lain menyebut ia hanya menggunakan Yahudi sebagai kedok politik untuk melawan pengaruh Nasrani. Bagaimanapun juga, yang jelas adalah bahwa ia menindas orang beriman, sehingga dalam pandangan Islam, ia termasuk penguasa zalim yang mendapat laknat Allah. Menariknya, meskipun korban pembantaian Zunuwas adalah kaum Nasrani, namun Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, selama seseorang benar-benar mengesahkan Allah dan beriman kepada ajaran Nabi mereka, maka mereka tetap disebut beriman. Inilah salah satu bentuk penghormatan Islam kepada para pengikut kitab sebelumnya. Sejarah Zunuwas bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Ada beberapa poin penting yang relevan bagi umat Islam masa kini. 1. Kezaliman pasti hancur. Zunuwas berkuasa dengan angkuh, namun kekuasaannya runtuh dalam sekejap. Hal ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak pernah langgeng. Kedua, keteguhan iman membawa kemenangan sejati. Ashabul Ukhdud terbunuh, namun mereka memperoleh kemenangan abadi di sisi Allah. 3. Agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk menindas. Zunuwas menjadikan agama sebagai alasan untuk membenarkan pembantaian. Islam menolak hal semacam ini. 4. Sejarah selalu berputar. Kejadian masa lalu adalah pelajaran untuk masa kini. Umat Islam harus waspada agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 5. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun perbuatan zalim yang luput dari pengadilan Allah, meskipun di dunia pelakunya tampak bebas. Zunuwas adalah seorang raja himyar di Yaman yang dikenal karena peristiwa Ashabul Ukhdud. Ia menindas kaum Nasrani di Najran dengan membakar mereka hidup-hidup di dalam parit berapi. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran besar tentang akibat dari kezaliman dan tentang keteguhan iman para syuhada. Dalam pandangan Islam, kisah ini bukan sekadar tragedi masa lalu, melainkan pelajaran sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa iman kepada Allah adalah sesuatu yang harus dijaga, meskipun menghadapi penderitaan, bahwa kekuasaan zalim akan hancur, dan bahwa Allah senantiasa membela hamba-hambanya yang beriman. Dengan memahami kisah ini, umat Islam diingatkan untuk selalu berpegang teguh kepada iman, menolak kezaliman, dan menjadikan sejarah sebagai cermin agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama.